Oke, sekarang kita akan bahas bab 3, yaitu peubah acak. Peubah acak itu ada yang diskrit dan kontinu. Kita harus bisa bedain dulu apa itu diskrit dan apa itu kontinu. Kemarin juga aku udah pernah bahas bahwa diskrit itu nilainya pasti 0, 1, 2, 3, 4. Jadi angkanya bilangan bulat. Tapi kalau kontinu itu antara 0 sampai 1, antara 1 sampai 2. Berarti bisa, kalau misalnya antara 0 sampai 1 berarti bisa 0, 0,1, setengah. Jadi dia merupakan rentang. Kontinu itu merupakan rentang, sedangkan kalau diskrit itu dia angkanya pasti 0, 1, 2, 3. Jadi bisa dibedakan ya. Nah, gunanya tahu itu apa sih gitu lah. Gunanya tahu itu adalah nanti kamu bisa bedain contoh-contoh soal yang mana yang kontinu, mana yang diskrit. Dan itu juga berhubungan kalau kamu amati dan cermati adalah dari rumus-rumusnya. Kalau diskrit itu selalu rumus-rumusnya menggunakan tanda sigma penjumlahan. Sedangkan kalau kontinu kita akan menggunakan integral. Karena ingat ya, kita belajar integral kan untuk mencari luas daerah kan, itu kan yang daerah kotak-kotak dipotong itu kan artinya kan dia makin rapet. Jadi kan ada antara rentang-rentang datanya itu yang makin rapet banget gitu lah. Jadi ini makin detail gitu. Nah, dari situ dulu kita bedain. Nah, terus subbab pertama adalah tentang fungsi kepadatan peluang. Fungsi kepadatan peluang bisa juga kalau di diskrit itu dinamakan tabel distribusi peluang, bisa, atau apalagi ya, fungsi distribusi bisa, seperti itu. Tapi intinya sama, itu adalah fungsi kepadatan peluang. Nah, ini sudah tulis bahwa fungsi kepadatan peluang kalau diskrit itu bentuknya tabel, sedangkan kalau yang kontinu itu bentuknya adalah rumus. Nah, fungsi kepadatan peluang kita pakai tandanya adalah Fx, F kecil, F huruf kecil, bukan F huruf kapital. Nanti kalau F huruf kapital ada ceritanya sendiri. Itu kita masuk di fungsi distribusi kumulatif. Ya. Terus ini tak kasih contoh. Oke. Dua dadu dilempar bersama jika variabel random x menyatakan jumlah 2 mata dadu, tentukan fungsi kepadatan peluang dari frx. Nah, dadu dilempar. Ini berarti fungsinya contoh yang diskrit ya. Nah, kalau x besar itu menyatakan jumlah 2 mata dadu, berarti x kecil jumlah 2 mata dadu itu mungkinnya dari angka berapa? Dari jumlah 2 sampai jumlah 12. Ya, ini kita data dulu, ketemu hasilnya. Nah, lalu kita bikin, ini adalah fungsi kepadatan peluangnya atau tabel distribusi peluang. Ya, ingat kalau diskrit bentuknya adalah tabel. Ya, ini kita masukkan nilai-nilainya. Nah, petunjuknya kalau jawabanmu benar, berarti jumlah ini, jumlah peluangnya haruslah 1. Kalau nggak 1, berarti ada yang kamu salah hitung. Seperti itu. Contoh kedua, dari 8 barang, ada 3 yang cacat. Jika diambil 2 barang, dan VRX menyatakan banyaknya barang cacat yang terambil, tentukan distribusi peluangnya. Kalau ada 8 barang, 3 cacat, berarti 5 oke. Kalau variabel X itu menyatakan banyak barang cacat yang terambil, karena dia mintanya diambil 2 barang, biarpun di sini nggak ada keterangan apa-apa, 2 barang ini biasanya diambilnya sekaligus. Kalau diambil satu persatu dengan atau tanpa pengembalian, biasanya diberi keterangan dengan atau tanpa pengembalian. Kalau tidak diketahui apapun, biasanya dia diambil sekaligus dan kita pakai rumus kombinasi untuk mencarinya. Ya, berarti karena menyatakan barang cacat diambilnya 2, berarti bisa 0, 1, 2. 0 berarti tidak ada barang cacat yang terambil sama sekali, 1 barang cacat yang terambil, dan 2 barang cacat yang terambil. Seperti itu. Nah, kita cari
ya. F0 berarti tidak ada barang cacat yang terampil, berarti artinya dua-duanya adalah barang oke. Berarti tadi jumlah barang yang oke adalah 5C2 per sampelnya. Dari 8 barang diambil 2. 1 juga begitu, berarti terambil 1 oke, 1 cacat, dua-duanya cacat berarti 3C2. Sama petunjuknya, kita bikin tabel, cek kalau jumlahnya ini adalah sama dengan 1, berarti jawabanmu adalah benar. Seperti itu. Nomor 3, tentukan C supaya fx memenuhi syarat jadi fungsi kepadatan pulang. Ya, tadi aku udah bilang bahwa kamu kalau mau cek itu jawabanmu benar, dia fungsi kepadatan pulang, berarti jumlahnya harus 1. Nah, ingat kalau di skrip kita selalu bicara tentang sigma jumlah. Nah, nomor 4. Nah, ini sudah pakai rumus. Ya, jadi ini sudah pasti soal kontinu. Nah, apalagi ada rentangnya 0 sampai 1, berarti ini kontinu. Nah, kita suruh nyari, tunjukkan bahwa peluangnya itu adalah 1, lalu cari juga peluangnya antara nilai 1/4 sampai setengah. Nah, kalau kita mau cek berarti ini tinggal kita integralkan. Karena ini kita udah bicara kontinu, berarti kita bicara soal integral. Kita integralkan, kita masukkan dari batasnya 0 sampai 1 ini. Ya, seperti itu. Nah, kalau jawabannya 1 berarti terbukti dia adalah fungsi kepadatan peluang. Nah, kalau kita mau nyari mau nyari peluangnya antara 1/4 sampai setengah, ya udah tinggal kita masukkan batasnya adalah 1/4 dan setengah. Sekali lagi, karena kita bicara soal peluang, maka jawabanmu maksimal harus 1. Ya, nggak boleh lebih dari 1. Ini kalau 19/80 kan 0, jadi ini jawabannya masuk akal, bener. Kalau lebih dari 1, kalau peluang yang ditanyakan peluangnya, probabilitasnya pasti salah. Nah, ini seperti itu. Oke, itu subbab pertama. Lalu kita bicara tentang fungsi distribusi kumulatif yang kedua. Nah, sama. Kalau diskrit itu selalu adalah penjumlahan, kontinu itu selalu adalah integral. Ya. Nah, ini ditulis di sini memang minus tak hingga. Tapi ini bergantung pada kenyataannya. Kalau cara pengerjaannya adalah berdasarkan pada batasnya, batas bawahnya, seperti itu. Ingat penulisannya ini F kapital, bukan F huruf kecil seperti fungsi kepadatan peluang. Tolong dibedakan, di sini huruf besar kapital dan huruf kecil itu pengaruh. Coba tak cari ke dulu itunya ya, soalnya. Nih, 3 kartu diambil berurutan dari kotak kartu bridge tanpa pengembalian. Cari distribusi peluang, banyaknya spade yang terambil, lalu tentukan pula fungsi distribusi kumulatifnya. Oke. X besar menentukan banyak spade yang terambil. Dia diambil 3 kartu, berarti kemungkinannya 0, 1, 2, 3. 0 tidak ada spade yang terambil, 1 spade yang terambil, 2 spade terambil, dan 3-tiganya spade yang terambil. Nah, tadi aku udah bilang kalau ada kata-kata tanpa atau dengan pengembalian pasti ditulis kan. Nah, kalau tanpa atau dengan pengembalian berarti kita nggak perlu pakai kombinasi, kita pakai pecahan seperti biasa aja. Nih, kalau F0 jadi artinya tidak ada spade yang diambil. Kartu spade itu dalam satu set kartu ada 13 kartu. Berarti yang bukan spade berarti ada 39 kartu. Berarti 52 dikurangi 13 ya. Karena tidak ada spade yang diambil, berarti yang pertama bukan spade, 39/52. Karena kartunya nggak dikembalikan, makanya tinggal 38/51. Nggak dikembalikan lagi, berarti tinggal 37/50. Kita hitung. Lalu kalau 1 spade yang terambil, berarti ini tak anggap spade-nya muncul di depan. Muncul spade dulu 13/52. Habis itu bukan spade dan bukan spade lagi yang terambil. Karena bukan spade berarti kartu yang bukan spade masih ada 39, jumlah kartu tinggal 51. Lalu diambil lagi tinggal 38/50. Nah, kenapa tak kali 3? Ingat, ini kan tadi aku bilang spade-nya diambil keluar muncul di pertama kali. Nah, mungkin nggak kalau spade muncul di kedua, pengambilan kedua, mungkin way. Atau spade muncul di pengambilan ketiga, mungkin aja.
Berarti makanya tak kali 3, karena speed bisa muncul di depan, di tengah, dan di belakang. Di pengambilan pertama, di pengambilan kedua, atau di pengambilan ketiga, makanya tak kali 3. F2 juga sama, kan terambil 2 speed. Berarti bisa speed bukan, bisa speed bukan speed, bisa bukan speed. Jadi letaknya speed itu bisa terambil di 12, 23, atau 13. Makanya ini tak kali 3. Lalu kalau terambil 3-3-nya speed ya gampang aja gitu loh. Tinggal 13/52, 12/51, 11/50. Nah, sekali lagi kalau kamu mau nyocokin apakah jawabanmu benar, dijumlahin aja semuanya gitu loh. Kalau dijumlahin semuanya hasilnya 1, berarti jawabanmu betul. Nah, tadi kan kita suruh bikin cari distribusi peluangnya dulu. Ya udah, berarti kita bikin dulu tabel distribusi peluangnya. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Lalu kita mau cari fungsi distribusi kumulatifnya. Kalau kumulatifnya diskrit, gampang banget. Berarti F besar 0, berarti sama aja itu cuman F kecil 0. F besar 1, ya berarti tinggal F0 tambah F1. F2 berarti F0, F1, F2. F3 berarti F0, F1, F2, F3. Seperti itu. Nah, fungsi distribusi kumulatifnya adalah berbentuk seperti ini. Ada batasnya. Antara 0 sampai 1 berarti yang ini. Antara 1 sampai 2 ini. 2 sampai 3 ini. Dan yang lebih besar sama dengan 3 berarti ini. Seperti itu. Ya. Itu contoh yang diskrit. Nah, kalau yang kontinu seperti ini. Diketahui rumus, kita suruh nyari fungsi distribusi kumulatifnya. Ya. Nah, kalau fungsi distribusi kumulatifnya berarti kita pakai integral. Nah, tadi aku udah bilang biarpun di rumus ini adalah tak hingga, tapi di sini itu adalah merupakan batas bawah dari rumus. Ya, ini batas bawahnya kan 0. 0 sampai X. Ini memang T ya. Memang T. Jadi ini X-nya ini diganti T dulu. Nah, lalu kita integralkan dulu. Setelah diintegralkan baru dimasukin batas bawah 0, batas atas X. Nah, ini fungsi distribusi kumulatif untuk kontinu. Ingat, kontinu itu fungsi kepadatan peluang rumus, fungsi distribusi kumulatif juga rumus. Nanti fungsi kepadatan bersama juga rumus, seperti itu. Jadi intinya rumus ya. Oke, lalu kita masuk ke subbab ketiga adalah fungsi kepadatan peluang bersama. Masih sama, diskrit adalah jumlah, bentuknya tabel lagi. Lalu kalau kontinu, integral, ya sama. Jadi kalau nanti mau nyari peluangnya juga kalau kontinu tuh bentuknya adalah integral. Jadi tetap kesimpulannya adalah sama, ya. Jadi itu harusnya memudahkan untuk kamu mengamati, membedakan soal. Oke. Nomor 1, tentukan nilai C sehingga fungsi berikut menyatakan distribusi peluang gabungan dari pembaca X dan Y. Nah, kalau nilainya begini, ini pasti diskrit karena tidak ada rentang dan tidak ada rumus, ya. Sehingga kita bikin tabelnya, kita masukkan, berarti kalau X-nya 1, Y-nya 1 gimana, X-nya 2, Y-nya 1 gimana, dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan semua, harus sama dengan 1, sigmanya ini harus 1, ya. Terus, berarti ketemu C-nya berapa. Yang B juga sama, tapi ini hati-hati, ini ada nilai mutlak, sehingga nanti kalau kamu masukin angka-angka ini ada nilainya min, kamu positifkan. Ini itu harus sama dengan 1. Gampang, nggak perlu tak bahas terlalu panjang, ya. Terus ini nomor 2, ini yang harus hati-hati. Dari suatu bungkus berisi 3 jeruk, 2 mangga dan 3 pisang, dipilih secara acak 4 buah. Bila X menyatakan jumlah jeruk dan Y menyatakan banyak mangga, hitung distribusi peluang gabungan, lalu nyari peluangnya jika X plus Y lebih kecil sama dengan 2. Oke, kita cari dulu X dan Y yang mungkin terjadi. Oke, X-nya 0 sampai 3. Kenapa? Karena X itu adalah jeruk, jerukmu ada 3, berarti maksimal tidak ada jeruk, minimal tidak ada jeruk, dan maksimalnya terambil 3 jeruk. Lalu Y-nya mangga cuma 2, 0 sampai 2, karena
tidak terambil mangga sama sekali sampai terambil maksimal 2 mangga. Seperti itu. Kenapa X yang mungkin mulai 0,1 bukan 0,0? Karena dia minta 4 buah. Ya, kalau ini nggak terambil jeruk sama sekali, kalau ini nggak terambil mangga sama sekali, padahal pisangmu cuma 3, berarti kan tidak memenuhi soal. Mintanya kan 4 buah, ya kan? Karena mintanya 4 buah, kalau ini cuma terambil 3 pisang kan tidak memenuhi. Nah, makanya 0,0 nggak kepake, ya. Nah, seperti biasa, karena ini diambilnya sekaligus, berarti kita pakai C. Ya, di data satu-satu ya. Ini berarti artinya kan tidak terambil jeruk, terambil 1 mangga. Kalau terambil 1 mangga berarti sisanya adalah 3-tiganya pisang. Seperti itu. Ya. F 0,2 berarti tidak terambil jeruk sama sekali, terambil mangga 2 berarti pisangnya juga 2, dan seterusnya ya. Hati-hati, intinya simpel. Kalau kamu mau tahu jawaban benar atau salah, seperti yang tadi aku udah bilang, jumlahnya harus 1, seperti itu. Nah, terus kalau yang B ditanya peluangnya, tapi kalau ekspresinya lebih kecil sama dengan 2, ya udah kita cari yang X sama Y nya yang maksimal jumlahnya 2. Berarti ini ya yang tak centang semua, tinggal dimasukkan aja nilainya. Nah, ketemunya berapa? Ingat, jawabanmu benar atau salah, maksimal peluang adalah 1. Nah, ini juga contoh diskrit lagi. Ya, pandang suatu percobaan melantun sebuah dadu setangkup 2 kali. Artinya, kamu lempar dadu, satu buah dadu mbok lempar 2 kali. Ya. Terus bila X menyatakan munculnya angka 4 dan Y menyatakan munculnya angka 5, ditanyakan distribusi peluang gabungan X dan Y. Lalu yang B juga sama seperti tadi, mintanya peluang kejadian A ketika A-nya adalah 2X plus Y kurang dari 3. Oke, ini sedikit harus hati-hati. Kamu ini nggak ada rumus, kamu bikin tabel manual, bikin tabel 2 dadu. Tapi anggapannya bukan 2 dadu sih. Kita anggapnya peluang muncul mata dadu pertama sama waktu dilempar sekali, terus sama peluang lemparan kedua. Konsepnya cuma beda di situ, tapi sebenarnya tabelnya bisa dipakai sama seperti tabel 2 dadu seperti itu. Nah, F00 berarti artinya nggak muncul angka 4 sama sekali dan nggak muncul angka 5 sama sekali dalam 2 kali pelemparan. Berarti muncul angka berapa aja? Bisa 1,1, bisa 1,2, 1,3, terus 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,6, lalu bisa juga 3,1, 3,2, 3,3, 3,6, 4 nggak mungkin, 5 nggak mungkin, terakhir berarti 6,1, 6,2, 6,3, dan 6,6. Jumlahnya ada 16/36. Lalu ini nggak muncul angka 4 sama sekali, muncul angka 5 satu kali. Ingat ya, angka 5 satu kali tok, berarti nanti 5,5 nggak boleh ikut. Nah, nggak muncul angka 4 tapi muncul angka 5 satu kali, berarti bisa apa aja? Bisa 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 nggak mungkin, terus berarti 5,5 juga nggak mungkin, terus 6,5 sama dibalik ya, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 nggak mungkin, 5,5 nggak mungkin, sama 5,6. Nah, sehingga ada 8. Lalu kalau yang ini berarti nggak muncul angka 4 sama sekali, muncul angka 5 2 kali. Jadi kan kedua-duanya angka 5. Nah, muncul 5,5 kan cuman ada satu tok. Seperti itu. Dan seterusnya ya. Nah, caranya ngecek sama dijumlahkan aja, hasilnya harus 1. Kalau hasilnya 1 berarti jawabanmu benar. Ini sama sekali nggak ada rumus, harus manual, oke? Yang B sama, tinggal mintanya 2 ekspresi kurang dari 3, berarti maksimal 2 ya. Berarti yang mungkin cuma ini ya. Nah, seperti itu. Ingat, peluangnya nggak boleh lebih dari 1. Oke, itu yang diskrit. Lalu sekarang kita masuk ke continue. Nah, ini continue. Ya, ingat, continue pasti bentuknya rumus ya.
Terus pengerjaannya pakai integral. Ini integral batasnya dari X-nya. Yang ini baru integral yang Y-nya. Ya. Kalau yang X berarti tinggal kamu integralin. Ini kamu integralin dulu terhadap X. Kalau terhadap X berarti Y-nya tetap. Ya. Ini 4X aja kamu integralin. Y-nya tetap. Nah, terus masukkan dulu batasnya. Setelah diintegralkan terhadap X, masukkan batasnya. Baru setelah dimasukkan batasnya, kamu integralin lagi. Berarti kalau continue, peluang gabungan, berarti kamu tinggal kemampuanmu mengintegralkan aja ya, seperti itu. Nah, ini juga sama. Ya, nomor 5 ini juga sama. Kamu integralin dulu terhadap X, ingat Y-nya ngikut aja. Setelah itu masukkan batasnya. Ini K nggak usah diapa-apain karena kan K dianggapnya angka. Setelah itu diintegralkan terhadap Y. Nanti baru dimasukkan batasnya, kita nyari nilai K. Seperti itu. Nggak masalah, ini kalau nanti mintanya batasnya berapa sama ya. Sama aja. Nggak bermasalah di situ. Oke. Ini yang agak susah karena X dan Y-nya saling berhubungan. Kita dimintanya adalah peluang X plus Y lebih besar dari setengah. Rata-rata rumus itu mintanya selalu lebih kecil, sehingga kita pakai 1 min. Seperti itu. Nah, sekarang kita minta bantuan dari gambar. Ya, ini kan kalau Y-nya lebih kecil dari 1, berarti X-nya juga lebih kecil dari 1. Kita anggap aja X-nya 1 dan Y-nya 1. Sehingga kalau X-nya 1, Y-nya 1, kita ketemu kurang lebih garis seperti ini. Lalu karena kita mintanya adalah ini ada garis X plus Y kurang dari setengah, kita bikin garis X plus Y sama dengan setengah. Ya. Nah, kalau areanya X plus Y lebih besar setengah, berarti kan lebih besar kan area yang sana ya. Kita dulu pernah belajar waktu SMA program linear, X plus Y lebih besar setengah tuh ini ya. Terus areanya yang satunya X, berarti kan X lebih kecil dari Y, berarti kan Y nya lebih besar, itu area yang sini. Makanya ini area yang di Arsel adalah area X plus Y lebih besar setengah. Karena kita pakai yang bantuan yang area kecil ini, yang daerah tertutup, ini dibatasi oleh 2 kurva. Ya, berarti yang luas pertama itu garis ini 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari Y. Lalu batasnya adalah 0 sampai 1/4 untuk Y-nya. Sedangkan yang luas 2 berarti kan kita batasi dari garis ini sama ini 1/4 sampai setengah Y-nya. Nah, garis ini kan berarti kan dari X plus ini, dari X plus Y setengah, berarti X-nya adalah setengah min Y dari situ. Setelah itu karena luasnya ada 2, berarti kita masukin satu-satu batasnya sehingga jadi seperti ini. Coba diamati lagi ya nanti ya. Kurang lebih penjelasannya seperti itu.